Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik. Kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 November 2021. Wah, nggak berasa kita udah masuk bulan November ya Bu El ya. Dekat-dekat Ke Natal. Pasti adik-adik di rumah semuanya tambah semangat untuk beribadah. Pasti juga sudah menunggu-nunggu nih ibadah pagi hari ini Bu. Udah rindu ya Bu ya? Pasti. Bu Nina apa kabarnya Bu Bu Nin? Nina sehat-sehat. Bu El gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Terima Adik-adik kasih. sekolah minggu yang ada di rumah apa kabarnya? Pasti semuanya sehat-sehat juga Bu. Nah adik-adik, Ibu Guru mau menyapa adik-adik dulu, memberikan salam selamat pagi. Adik-adik menjawab. Ketika Ibu Guru bertanya, adik-adik sekolah minggu apa kabarnya? Jawabannya gimana Bu Nina? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik ya. Kita sapa adik-adik yuk. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, semuanya udah pada wangi, udah pada mandi. Persiapkan diri ya Bu Iya, untuk udah. ibadah pagi ini. Udah mempersiapkan Alkitabnya juga. Sudah nggak sabar untuk memulai ibadah. Persiapkan juga persembahanmu ya, sayangnya. Ya, kita berikan yang terbaik ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh WL. Oke, adik-adik ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lewati. Pagi hari ini, di minggu indah ini, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami dan terimalah pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik untuk mengawali ibadah kita akan angkat satu pujian. Mari adik-adik ikuti terus ibadahnya ya. Berdiri. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 yang berjudul Hari Ini, Hari Ini. Ayo bangkit berdiri semua ya adik-adik. Katakan hari ini, hari ini. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Batak-bataknya ya adik-adik. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Betlah hitam, malas di roha, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Betlah hitam, malas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya adik-adik dengan sukacita. Nah, sekarang kita akan membacakan titah untuk minggu ini. Titah keberapa Bu El? Bu Nin, titah minggu ini tertulis di titah ke-9. Yang berbunyi Bu El? Iya, ada di sekolah minggu kita kasih kesempatan ya Bu Nin untuk buka katekismus ya. Oh ya, Iya. oke. Mari adik-adik buka semua katekismusnya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi
dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Begitu Bu Nina, tita ke-9. Nah, itu dari tita ke-9. Iya. Nah, kita selanjutnya akan membacakan ayat bulanan. Ini udah bulan November ya Bu El. Tapi bulan baru, ayat bulanan baru ya Bu Nin. Nah, Iya. adik-adik, ayo persiapkan Alkitabnya, kita buka ayat bulan untuk bulan November ini. Iya. Tertulis di 2 Timotius 2 ayat 19b. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya, 2 Timotius 2 ayat 19b. Sama-sama kita membacanya ya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan Video ayat bulanan yang dikirim oleh adik-adik sekolah minggu. Iya. Nah, adik-adik, Perhatikan, siapa tahu ada videomu di sana. mari kita saksikan sama-sama ya. Oke. Shalom, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya dia itu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Filipi 1 ayat 6. Mengenai hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Terima kasih Bu, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu. Ibu guru mengucapkan terima kasih ya, Ya, benar. bagi adik-adik yang sudah mengirimkan ayat bulanan di minggu ini. Nah, ini kan ayat bulanan baru Bu El, berarti ayo adik-adik semuanya semangat untuk mengirimkan video ayat bulanan di bulan ini. Kenapa? Anak-anak yang rajin dan aktif bulan depan nih Desember akan Ada. menerima hadiah adik-adik. Ih, keren sekolah minggu kita ya Bu Nina Ayo ya. adik-adik, mari semuanya adik-adik yang belum pernah, ayo kirimkan video ayat bulanannya ya. Oke, betul tuh Bu Nin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik persiapkan dirinya. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dulu. Adik-adik sekolah minggu, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 724 dengan judul Tuhan Pakai Hidupku. Bangkit berdiri semua ya adik-adik. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semuanya. Inang Pendeta yakin anak-anak semuanya masih tetap bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada minggu hari ini mengingatkan kita kembali bahwa betapa pentingnya arti dari sebuah nasihat yang baik dalam kehidupan kita. Kita diberikan nasihat yang baik oleh orang-orang yang mengasihi kita dengan tujuan agar kita mau mendengarkan nasihat yang baik itu dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya arti dari sebuah nasihat, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu apakah sebenarnya pentingnya dari sebuah nasihat yang kita dengarkan? Karena memang di sekitar kita ada begitu banyak sekali godaan. Godaan yang mengajak kita untuk malas beribadah, contohnya. Pada hari Minggu kita merasa malas bangkit dari tempat tidur, kemudian kita bermalas-malasan untuk beribadah. Tiba-tiba kita mendengar suara dari orang tua kita, mama kita yang menasihati kita supaya kita semangat untuk bangun pagi, untuk beribadah walaupun beribadah dari rumah. Tentunya tujuan dari orang tua kita adalah supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Anak yang baik tentunya mau mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang tuanya. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tua kita pun tentunya akan senang jika kita mau mendengarkan nasihat yang baik dan melakukan apa yang baik yang diberikan oleh orang tua kita, yang mengingatkan kita sekali lagi untuk semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti orang tua kita yang sangat senang jika kita mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat yang baik itu, demikian juga dengan Bapak Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dia menuliskan surat ini demi untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma. Apakah nasihat yang diberikan oleh Bapak Paulus? Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Paulus menasihati mereka agar mereka hidup dengan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Dikatakan dalam nats kita ini tadi bagaimana mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah masih ingat lagu Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita ini juga jika kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, tentunya ini adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berhati-hati mempergunakan seluruh anggota tubuh kita? Karena anggota tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan dengan memakai anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya mempergunakan tangan kita dengan baik.
Ada orang yang mempergunakan tangannya untuk mencuri. Kalau anak-anak Tuhan tidaklah dapat mempergunakan tangannya untuk mencuri, tapi mempergunakan tangannya dengan sebaik-baiknya. Contoh seperti lagu kita juga dari buku Ende, Tangaku na Mehmet, Hulehon Matu Debata, dengan cara apa? Menolong orang tua kita, menolong sesama kita. Memakai tangan kita untuk memberikan yang baik buat orang tua kita dan sesama kita. Mempergunakan kaki kita untuk hal-hal yang baik. Ketika orang tua kita contohnya meminta tolong kepada kita, dengan cepat kita dapat melakukan apa yang diminta oleh orang tua kita. Artinya memakai anggota tubuh kita yang merupakan pemberian Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kemudian dalam nats kita ini juga kita melihat bagaimana nasihat Rasul Paulus supaya jemaat yang ada di Korintus juga mempergunakan seluruh hidupnya, sikapnya, perilakunya untuk memuliakan Tuhan, dengan cara tahu membedakan mana yang benar yang harus dilakukan, mana yang salah yang harus ditinggalkan. Sikap dan perilaku kita ini, anak-anak sekolah minggu, sangat menentukan bagaimana Tuhan akan sangat bersukacita ketika kita menjaga tutur kata kita, ketika kita menjaga perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang membangun, tidak suka mengejek atau mengolok-olok orang lain, menunjukkan perilaku yang baik sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya anak-anak sekolah minggu sudah banyak nasihat yang kita dengarkan dari orang-orang yang mengasihi kita, terlebih dari nasihat dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Karena itu anak-anak Tuhan seharusnya mempersembahkan anggota tubuhnya, menunjukkan sikap dan perilakunya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan selalu senang melihat kita kalau kita selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu tetaplah semangat memakai anggota tubuh kita ini, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang terbaik buat orang tua kita, buat sesama kita, buat teman-teman kita, buat guru-guru kita, kepada siapapun dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita anak-anak sekolah minggu semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman Tuhan yang mengingatkan kami anak-anak-Mu agar kami memakai seluruh anggota tubuh kami yang merupakan pemberian Tuhan, mempersembahkannya dengan melakukan yang terbaik melalui setiap anggota tubuh kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga dapat menjaga sikap kami, perilaku kami, perkataan-perkataan kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami dari sejak kecil mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka sampai mereka dewasa, sehingga melalui hidup mereka juga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah setiap orang tua kami, berkatilah kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa kami dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat ya? Pasti semangat Bu Iya. Kita barusan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kalau boleh tahu Bu Nina tentang apa ya firman Tuhan itu, sedikit aja. Nah, firman Tuhan berpesan kita untuk di minggu ini, yaitu kita untuk menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Oh gitu. Jadi berarti kita melakukan yang baik-baik ya Bu ya. Kita harus melakukan yang baik, apalagi memakai anggota tubuh kita, mulut, tangan, kaki kita. Jadi kita mulut kita menggunakan yang baik itu berarti
memperkatakan perkataan yang baik, baik. yang betul-betul ya Bu ya. Iya. Tangannya dipakai untuk mengerjakan yang baik. Benar, bukan ya, Bu, ya. mencubit adiknya atau Iya. memukul adiknya, tapi untuk menyayangi, ya kan? Bantu orang tua Bantu gitu ya orang mungkin tua. ya. Nah, Berarti adik-adik, Tuhan senang kalau kita melakukan pasti. yang baik. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan untuk selalu melakukan Melakukan yang baik. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya, Bu El. Iya. Berikan persembahanmu yang terbaik dengan tanganmu, sehingga tanganmu mengerjakan yang baik juga. Iya, Bu El. Oke, kita akan puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik ikuti ibu guru nanti gerakannya ya. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Ayo bangkit berdiri semua ya adik-adik. Kita angkat pujian ini. Katakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya izin Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya izin Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah di akhir ibadah kita untuk minggu hari ini. Ibu gurumu semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, betul sekali Bu El. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berada di rumah. Ibu tetap mengingatkan buat adik-adik semua yang saat ini masih belajar online ataupun yang belajar tatap muka. Ingat protokol kesehatan. Kalau ingin keluar rumah, memakai masker, dan setelah itu rajin mencuci tangan memakai sabun, dan hindari kerumunan ya adik-adik, agar kita tetap sehat dan terhindar dari wabah virus corona ini. Iya benar. Kalau kita sehat,
kita bisa merayakan Natal bersama keluarga. Iya, betul sekali, Bu Kiki. Apalagi kan sekarang ini udah minggu pertama bulan November. Bentar lagi mau Natal. Kalau sakit gimana? Oleh sebab itu ingat selalu protokol kesehatan supaya kita bersama-sama sehat merayakan Natal nantinya ya, Bu. Benar, betul. Iya. Nah, adik-adik, Ibu Guru juga tetap mengingatkan untuk memberikan persembahan sekolah minggunya ya, melalui rekening HKBP Pekanbaru, bisa melalui QRIS atau diantarkan orang tuanya ke gereja kita. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru supaya setiap ada video yang baru adik-adik bisa langsung tahu nih ya adik-adik. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sampai ketemu minggu depan. Selamat